Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhat tullab, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Kaum muslimin, muslimat, khususnya Dewan Guru, baru saja tadi kita mendengar tausiah yang begitu bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dari tausiah tersebut, di mana tausiah tersebut adalah mengandung hak seorang muslim terhadap Al-Quran. Dan jangan sampai hak ini adalah terlalaikan seperti apa yang Allah Ta'ala abadikan dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna hadzal Qur'ana mahjura. Bahwa Nabi kita yang mulia berkata kepada Allah, ya Rabb, Al-Quran ini akan dijadikan mahjura, perkara yang dilalaikan, tidak mau lagi dipenuhi daripada hak-haknya. Ya. Oleh sebab itu, ketika tausiah tadi disampaikan, kita yang telah mendengar bukan sekedar mendengar tetapi amalkan. Karena umat muslim menyelisihi daripada apa yang kita berdoa kepada Allah minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita meminta petunjuk kepada Allah dan kita meminta jalan yang lurus, bukan jalan al-maghdubi, mereka orang-orang Yahudi yang mereka adalah berilmu tidak beramal. Waladdallin, mereka adalah orang-orang Nasrani yang mana mereka adalah rajin beramal tetapi tidak berilmu. Nah, oleh sebab itu Al-Quran haruslah kita ilmui dan kita amali. Pada kesempatan singkat kali ini, insyaallah ta'ala saya akan menjelaskan bagian daripada karakter manusia yang mana setiap kita diilhami oleh Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap kita diberikan oleh Allah dua sifat, baik yang negatif maupun yang positif, ujur, kejelekan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Ini ada dalam diri kita masing-masing. Kemudian di antara sifat yang negatif, Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-37, Khuliqal insanu min ajal, saurikum ayati fala tasta'jilun. Khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu di antaranya mempunyai sifat negatif, yaitu tergesa-gesa. Bahkan dalam surah yang lain, Al-Isra, ya, ayat ke-11, Allah Ta'ala jelaskan, wa kanal insanu ajula, ya, bahwa karakter manusia itu mempunyai sifat tergesa-gesa. Saurikum ayati, nanti akan aku tunjukkan daripada azab-azab Allah, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Fala tasta'jilun. Oleh sebab itu, kalian jangan menyegerakan azab-azab tersebut. Ini diantara karakter negatif yang dimiliki oleh manusia, yang mana tujuannya adalah linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan sifat negatif ini, siapa yang lebih terbaik amalannya.
Kemudian Nabi kita yang mulia menjelaskan terkait dengan perkara ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni minallah wal ajallatu minasyaitan." Berhati-hati, berlahan-lahan, teliti, datangnya dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa datangnya dari syaitan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang singkat ini, kita harus bisa membedakan mana perkara tergesa-gesa dan mana perkara bersegera. Karena kalau perkara yang bersegera adalah bagaikan mengambil buah yang sudah matang. Sedangkan tergesa-gesa bagaikan mengambil buah yang belum matang. Bersegera memang banyak perkara yang diperintahkan oleh Allah. Seperti misalkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah. Atau redaksi yang lain dalam surah yang lain, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, dalam surah Al-Hadid. Kalau tadi adalah dalam surah Ali Imran. Bersegera. Bahkan dalam surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fas'au, bersegera mengingat Allah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan bahkan dalam perkara hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada khususnya para pemuda untuk bersegera menikah. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaz. Kalau kalian para pemuda, kata Rasulullah, wahai para pemuda, jika kalian sudah sanggup di sini para ulama menjelaskan hanya dua syaratnya. Ya. Pertama, bisa melakukan hubungan intim. Yang kedua, punya modal ketika nikah. Itu saja. Itu syaratnya. Enggak sulit. Ya. Ini syaratnya ya. Jadi cuma dua saja. Ya. Sehingga enggak ada kata, wah belum cukup, masih belum umur. Salah. Nah, ini adalah perkara yang bersegera, yang harus disegerakan. Sedangkan perkara tergesa-gesa, yang tadinya adalah perkara ibadah, bisa berbalik menjadi perkara kehinaan dan bahkan menjadi perkara dosa. Di antaranya adalah perkara yang pertama, berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi malam yada'u bi ismin au qati'ati rahimin malam yasta'jil. Seorang hamba akan senantiasa doanya itu dikabulkan oleh Allah selama dia tidak mempunyai indikasi. Yang pertama adalah bi ismin, doanya mengandung dosa, au qati'ati rahimin, atau doanya mengandung indikasi pemutus persaudaraan, atau di dalam doa tersebut mengandung perkara tergesa-gesa. Maka para sahabat bertanya, kila ya Rasulullah mal isti'jal, wahai Rasulullah, seperti apa doa yang tergesa-gesa itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kal yaqulu waqad da'autu falam ara yastajibu li. Kata Rasulullah, seseorang itu berdoa kepada Allah dan dia berdoa kepada Allah dan dia belum dikabulkan, kemudian dia tinggalkan doa tersebut. Ya. Nah, ini adalah mungkin sebagian kita ada kalau ketika dia bertanya, saya punya masalah, punya problem seperti ini. Ya sudah, kamu bangun malam sholat tahajud. Sudah, saya sholat tahajud, tapi nggak dikabulkan. Nah, seperti itu. Ini adalah bagian tergesa-gesa. Padahal mungkin kita jawab yang lebih lurus. Oh, mungkin selama ini sholat saya adalah tidak khusyuk, tidak ikhlas.
tidak mengikuti sunnah Rasul, insya Allah saya akan lebih giat lagi. Ketika dibilang diberikan solusi terhadap perkaranya, baca doa ketika waktu-waktu yang diijabah. Saya sudah baca doa tapi belum dikabulkan. Nah, ini adalah bagian daripada perkara tergesa-gesa. Yang kedua, perkara yang tergesa-gesa yang seharusnya dia adalah bagian daripada ibadah dan berubah menjadi kehinaan dan bahkan menjadi perkara dosa adalah perkara menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu panjang waktunya. Watulul zaman. Ya, kata Imam Syafi'i, panjang waktunya. Panjang. Sehingga boleh satu yayasan, boleh sekolah kita mengadakan target, tetapi bukan berarti harus dengan target itu semua siswa bisa. Karena kita akan dudukan anzilun nas manazilahum. Dudukan manusia itu sesuai dengan kadar mereka masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah di dalam surah Al-Qiyamah. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, mungkin kita semua sudah hafal ayatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, summa inna alaina bayanah. Ini selepel dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihi salam, beliau ingin bersegera memahami, menghafal dan seterusnya. Tetapi Allah Ta'ala menegur beliau dengan ayat ini. Apalagi kita. Sehingga terutama kita para murabi, para dewan guru, kalau kita mendapati siswa dan siswi kita yang tertinggal dalam perkara pelajaran-pelajaran yang kita arahkan, yang kita ajarkan, jangan segera langsung tergesa-gesa memvonis kamu begini, kamu begitu. Jangan. Kalau bisa doakan dia. Doakan. Mungkin saat ini dia belum bisa. Doakan. Jangan segera tergesa-gesa. Kamu kenapa begini, malas dan seterusnya sampai nilainya begini-begini. Jangan. Walaupun memang ada sanksi. Ya, tarhib wa targhib. Motivasi dan ancaman silakan diterapkan. Tetapi jangan langsung naik amarah kita melihat siswa dan siswi kita yang tertinggal dalam perkara pelajaran yang mungkin kita sedang ajarkan di kelas. Ini yang kedua. Yang ketiga, tergesa-gesa dalam perkara ibadah salat. Salat ini ibadah yang luar biasa. Tidak ada ibadah perintah Allah dalam satu hari yang begitu banyak melainkan ibadah ini. Ibadah salat. Coba kalau kita lihat ibadah-ibadah yang lain, perintahnya itu malaikat Jibril alaihi salam ke bumi. Sedangkan perintah salat, Nabi kita yang mulia diangkat inda sidratil muntaha, ke langit yang ketujuh. Begitu mulia. Kalau kita baru dapat perintah dari gubernur saja kita sudah bangga ya. Padahal itu masih di bumi. Bagaimana di akhirat. Nah, dalam perkara salat ini ketika tergesa-gesa, maka perkara ini adalah menjadi bagian yang tercela. Nah, karena mungkin waktu sudah memasuki daripada azan maghrib, ya kita selesaikan saja. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.